Di bangsa Papua ini sudah memenuhi kriteria sebagai bangsa yang dijajah atau belum? Ah, baik. Untuk kita mau melihat konteks dari apa bangsa yang sedang dijajah atau tidak, itu kalau menurut saya bangsa Papua ini termasuk bangsa yang sedang dijajah. Itu dibuktikan dengan yang pertama itu adalah pengiriman militer yang sangat banyak di Papua, dan terjadi operasi militer di Papua tanpa prosedur. Itu daerah di Papua itu semacam di Duga, di Puncak, di Timika, itu terjadi operasi militer di sana, dan di situ mereka mengejarnya bukan OPM saja, mereka membunuh masyarakat sipil yang ada di sana. Ini membuktikan sangat luar biasa. Dan kalau kita mau hitung-hitung jumlah korban dari tahun 1962 sampai yang saat ini, itu sudah sekitar 500.000 jiwa lebih yang sudah meninggal. Dan itu terjadi kasus pembunuhannya ini pembunuhannya bukan karena sakit, bukan karena penyakit apa segala macam, tapi ini termasuk dalam kasus HAM berat di Papua. Macam kasus Biak berdarah, Wamena berdarah, terus Abe berdarah, terus ini Enaro Paniai berdarah. Nah, itu sudah pada saat teman-teman kita di Papua mau mengangkat isu tentang Papua, mau aksi, demo apa segala macam, itu direpresif atau diintimidasi dari kepolisian, selalu ditembak langsung. Kalau kita mau lihat bandingkan dengan teman-teman di Jawa Bali di sini, itu pada saat kita aksi misalnya di Monas atau di mana-mana, kita pada saat aksi itu kita tidak pernah ditembak atau tidak pernah direpresif sama kepolisian atau tentara di sini. Tapi kalau di Papua itu kita duduk begini saja, kita bahas tentang Papua itu dibubarkan langsung mereka main tembak langsung. Apalagi aksi. Jadi istilahnya kalau kita mau turun aksi di Papua itu kita siapkan peti mayat dulu baru kita turun. Iya, saya mau mati baru turun kalau di Papua. Rakyat Papua dan Indonesia merasakan. Rakyat Indonesia pun sendiri masih pinggir jalan, ya seperti biasa kehidupannya. Apalagi untuk rakyat Papua sendiri masih ada pembungkaman demonstrasi dan kolonial ya, kalau tidak salah, karena sampai sekarang Papua masih menganggap Indonesia itu adalah kolonial karena praktek apartheid atau praktek rasialisme, diskriminasi itu masih terus terjadi terhadap orang Papua melalui pendidikan, melalui lembaga ekonomi, SDM dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit data-data yang mungkin setahu saya saja itu seperti hari ini Duga, seperti tadi dibicarakan bahwa Duga itu ada terjadi operasi militer besar-besaran. Nah, operasi militer besar-besaran di sini yang terjadi di Duga, masyarakat dibunuh, tanah-tanahnya dirampas, orang asli Duga sendiri yang memimpin daerahnya tapi ditekan oleh militer. Itu hanya untuk mengamankan investasi atau kalau dibilang itu memang kapitalisme. Jadi di sini kan saya sudah katakan bahwa ada imperialisme, penguasa investasi yang masuk secara paksa dalam tekanan-tekanan melalui militer terhadap masyarakat yang mempunyai hak wilayah atas tanah-tanah adat mereka. Artinya itu sudah bentuk-bentuk penjajahannya itu seperti itu. Jadi yang seperti tadi memang benar. Dari awal saya sangat sepakat sekali kalau hari ini semua orang Indonesia atau masyarakat seluas Indonesia ini harus sepakat bahwa wilayah Papua hari ini itu dijajah. Jadi bentuk-bentuk penjajahannya seperti itu. Masih ada kekerasan militer di sana. Hari ini pun pasti ada pembunuhan itu. Masyarakat Indonesia sendiri dia meninggal mati hari ini karena mungkin sakit.
atau kecelakaan di jalan. Tapi kalau Papua tidak, Papua tuh mati karena dibunuh di bawah moncong senjata militerisme Republik Indonesia ini sendiri. Contoh kecil, sebelum masyarakat Indonesia mengetahui rasis atau sebelum rasisme itu terjadi di Surabaya, itu kekerasan militer itu sudah ada. Salah satu bukti kekerasan militer itu kemarin pas terjadi di Surabaya, kasus rasisme di Surabaya itu kan, kasus itu sendiri kenapa sampai masyarakat Papua kemarin memprotes untuk meminta referendum atau meminta hak menentukan nasib sendiri, malah kasusnya rasis karena itu masyarakat Papua menganggap bahwa Indonesia adalah kolonialisme, yang artinya di wilayah yang ada kolonialisme berarti itu wilayah yang sedang dijajah. Karena kemarin itu pihak keamanan dari tentara Indonesia sendiri yang memobilisasi dan memprovokasi masyarakat Surabaya untuk melakukan ujaran kebencian terhadap mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Setelah itu mahasiswa Papua disuruh pulangkan ke Papua untuk pergi meninggalkan Indonesia karena Indonesia seperti begitu. Nah itu diskriminasi itu terjadi tuh karena harus mencari tahu bahwa siapa pelakunya. Seharusnya lembaga hukum ya itu harus melihat bahwa siapa sih pelaku. Akibat dari kejadian rasisme kemarin ini, dia mengorbankan 500 juta lebih nyawa orang Papua di tahun 2019 lalu. Jadi jumlah pelanggaran HAM itu meningkat di tanah Papua. Hari ini mungkin sudah ribuan nyawa yang melayang di sana. Apalagi pembunuhan yang masih terus berlanjut sampai hari ini pun ada terjadi pembunuhan itu sendiri. Jadi kembali lagi ke 2019 lalu, di mana Indonesia harus mengetahui mencari tahu, atau lembaga penelitian dari lembaga hukum harus mencari tahu bahwa dari mana itu aktor pelanggaran HAM atau aktor yang mendiskriminasi masyarakat Papua. Nah di sini harus kita